Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Kids Gaming. Jadi di kesempatan kali ini aku lagi-lagi akan membahas buildnya top global satu lagi cuy. Terus kalau kalian tanya kenapa bang akhir-akhir ini kok membahas buildnya top global satu? Jadi gini, aku bahas ini agar kalian itu tidak langsung mencomot ataupun langsung memakai build yang dipakai top global satu cuy. Ya intinya setiap build itu akan berbeda untuk gameplay ataupun cara mainnya cuy. Jadi kenapa aku bahas cuy? Oke, kita lanjutin ke buildnya. Dan untuk buildnya sendiri setelah yang satu ini ya, oke, kita lanjutin ke buildnya cuy. Dan untuk build, emblem, dan spellnya dia itu memakai dengan susunan kayak gini cuy. Tetapi sebelum aku menjelaskan tentang build, emblem, dan spellnya ini, aku akan menjelaskan sedikit tentang hero Zack ini cuy. Jadi untuk memainkan hero Zack ini ataupun kombonya si Zack ini kalau kalian itu sudah punya ulti ya. Untuk kombonya sendiri kalian taruh skill satunya dulu, setelah itu baru ulti cuy. Setelah kalian ulti, kalian lihat dulu mage atau MM nya itu berada di mana. Setelah itu kalian pindahin ulti kalian itu ke dekat MM ataupun magenya. Dan untuk cara memindahkan sendiri kalian bisa menggunakan skill satunya cuy untuk memindahkan ultinya si Zack ini. Terus setelah kalian itu berhasil ngedeketin MM ataupun mage musuh, kalian skill 3 dulu cuy. Dan untuk fungsinya skill 3 ini bisa memberikan efek slow cuy. Ya intinya musuhnya itu akan kena slow kalau kalian itu menggunakan skill 3. Terus setelah musuhnya ke slow, kalian tinggal skill 2 cuy. Jadi gitu ya untuk kombonya si Zack ini. Terus ada lagi kalau kalian itu lagi dikejar musuhnya cuy. Jadi kalau kalian itu dikejar musuhnya, kalian itu jangan hanya lari cuy. Jadi pas kalian itu dikejar musuhnya, kalian bisa lempar skill 3-nya ini yang kayak ngelempar telur ataupun bulir-bulir jeruk. Kok bulir-bulir jeruk? Ya bulir-bulir itulah. Ya intinya bulir-bulir itu bisa ngeslow musuhnya. Jadi musuhnya itu akan keslow lah kalau nginjak bulir-bulir itu cuy. Terus yang kedua, kalau kalian itu sedang dikejar musuhnya, kalian juga bisa naruh skill satunya cuy. Jadi si Johnny-nya ataupun aliennya si Zack ini bisa ngeslow musuhnya juga kalau si Johnny-nya ini berhasil memberikan 3 kali basic attack cuy, yaitu yang cerot terus cerot, itu yang pokoknya yang cerot itu bisa ngeslow musuhnya. Kok nggak enak ya? Ya intinya kayak basic attack itu bisa ngeslow musuhnya cuy. Jadi gitu ya untuk combo dan tips kalau kalian itu sedang dikejar musuhnya. Terus kita lanjutin lagi ke buildnya top global satu ini cuy. Dan untuk build, emblem, dan spellnya ini akan aku pisah aja ya. Jadi kita bahas dulu dari segi emblemnya cuy. Oke, aku bahas dulu dari emblemnya. Dan untuk emblemnya dia itu memakai emblem mage cuy. Dan kelebihan emblem mage ini ada penambahan 30 magic power. Dan yang kedua itu ada 5% cooldown cuy. Terus untuk kelebihan ketiga yaitu ada 8 penetrasi. Jadi untuk emblemnya sendiri ini berfokus pada damage. Terus kita lanjutin ke talentnya cuy. Dan untuk talent pertama dia itu menggunakan trill cuy. Dan untuk kelebihan trill ini ada penambahan 16 adaptive attack. Ya intinya damage-nya di early itu sudah sakit cuy. Terus yang kedua dia itu menggunakan talent discount agar cepat jadi untuk itemnya. Terus untuk talent ketiga dia itu menggunakan Infuriate cuy. Dan untuk fungsinya sendiri apabila kita menggunakan skill itu bisa menambahkan damage kalian plus
itu bisa menambahkan mana kalian cuy, ya intinya mana regen lah. Jadi untuk emblemnya ini sendiri ini berfokus pada damage cuy, tetapi untuk kekurangannya itu yaitu ada di movement speednya ataupun larinya si Zack cuy. Tetapi untuk movement speednya ini dia itu menggunakan item cuy, dan untuk itemnya sendiri dia itu menggunakan dengan susunan kayak gini. Oke, kita mulai saja dari sepatunya, dan untuk sepatunya dia itu menggunakan sepatu mana cuy. Ya intinya agar mananya si Zack ini nggak boros. Terus untuk item kedua dia itu menggunakan Feather of Heaven, dan ini tentang basic attack-nya si Zack. Jadi Johnny-nya itu terhitung basic attack cuy untuk damage-nya, bukan skill ya. Jadi ini sangat sinkron sama pasifnya si Zack cuy. Terus untuk item ketiga dia itu menggunakan Glowing One, dan untuk tujuannya ini bisa membakar musuhnya cuy. Dan untuk efek pembakaran ini tergantung sama darah musuhnya. Semakin banyak darah musuhnya itu pembakarannya itu akan semakin sakit cuy. Ya intinya damage-nya itu akan semakin sakit apabila darah musuhnya itu semakin banyak. Terus untuk item ketiga dia itu menggunakan Windtalker, dan untuk fungsinya Windtalker ini yang pertama itu ada penambahan attack speednya, dan ini sinkron sama pasifnya si Zack tadi, yaitu tergantung sama basic attack untuk si Johnny-nya cuy. Terus yang kedua di Windtalker ini juga ada penambahan movement speednya cuy. Jadi untuk larinya itu akan kencang cuy, soalnya ditambah sepatu plus Windtalker. Terus untuk item kelima dia itu menggunakan Divine Glaive, dan untuk fungsinya Divine Glaive ini bisa menghancurkan magic defense musuh cuy, yaitu entah Athena ataupun Radiant itu akan ke counter sama Divine Glaive ini cuy. Terus untuk item terakhir dia itu menggunakan Holy Crystal, dan untuk fungsinya sendiri ini bisa meningkatkan magic damage kalian cuy. Jadi damage kalian itu akan lebih sakit cuy, ataupun bisa dikali lipatkan kalau kita itu menggunakan Holy Crystal cuy. Jadi gini ya untuk build-nya si top global nomor 1 cuy. Terus untuk kelebihan dan kekurangannya itu kita bahas dulu dari kelebihannya. Untuk kelebihannya itu movement speednya itu cepat cuy, soalnya ini ada dari sepatu plus Feather of Heaven itu juga menambahkan movement speed, nah nggak salah, yaitu sebesar 5%. Terus untuk Windtalker itu juga menambahkan 20% movement speed cuy. Jadi untuk movement speednya ini sangat banyak cuy, ya intinya lari kalian itu sangat cepat. Terus untuk kelebihan yang kedua itu tentang attack speednya. Jadi saat si Johnny kalian itu nyerang pas cerot-cerot itu cepat banget cuy. Terus kita lanjutin kekurangannya build ini. Untuk build ini sendiri ini kekurangannya itu yang pertama itu tentang damage-nya. Jadi skillnya ini damage-nya agak kurang cuy, soalnya kan dia itu mengandalkan attack speed. Jadi untuk damage dari skill 2 ataupun skill 3 itu agak kurang. Terus kekurangan yang kedua itu tentang cooldownnya. Jadi cooldown dari skill 1, skill 2, skill 3, skill 4 itu lumayan lama cuy. Tetapi untuk cooldown ini bisa ditutupin dengan cara kalian jual sepatu terus ganti ke fleeting time cuy. Jadi gini ya untuk kekurangan dan kelebihannya build top global 1 ini. Dan untuk cara mainnya sendiri ya kayak Zack. Pada umumnya kalian itu harus main belakang cuy. Tetapi untuk jalannya sendiri ini lumayan cepat untuk jalannya. Jadi kalian itu umpamanya rotasi, kalian itu bisa cepat untuk mengcover tim kalian cuy. Ya enggak susah-susah amat lah untuk mengcover tim kalian, dan usahakan kalian itu bisa sering-sering rotasi cuy untuk memanfaatkan kelebihan dari build ini cuy. Jadi gitu ya untuk penjelasan build top global 1 ini. Tetapi ini versiku cuy ataupun pendapatku saja. Tetapi kalau kalian itu memiliki pendapat yang lain, kalian boleh tulis di kolom komentar ya.
Ya intinya kita itu saling sharing dan saling belajar aja cuy. Oke, kita lanjutin aja ke gameplaynya cuy. Oke, ini sekalian ngepush aja cuy. Dan untuk ngepushnya juga, untuk build ini lumayan cepat cuy. Karena nggak ada minion, kita kembali aja cuy. Jadi kalau untuk ngepush juga karena ini cepat ya, usahakan kalau pas ada turret yang nganggur gak dijaga musuhnya, kalian bisa push aja cuy, untuk memanfaatkan kelebihan dari build ini. Jadi untuk build ini itu ya lumayan enak ya enggak enak. Untuk enaknya itu untuk ngepush cepat, terus untuk ngaktifin dari pasif item itu ya lumayan cepat, karena si Johnny-nya ini kan terhitung basic attack kan untuk damage-nya. Terus untuk kekurangannya itu ya skill kalian itu nggak sakit lah ya, kurang sakit ya, bukannya nggak sakit tapi kurang sakit cuy. Tetapi walaupun ini nggak sakit, tetapi kalau kalian itu berhasil ngincernya yang tipis ya, contohnya kayak MM ataupun magi, itu tetap akan sakit cuy. Oke, kita lanjutin ngepush aja cuy. Oke, karena di sini tidak ada minion, kita lanjut push yang sini. Dan untuk kekurangannya itu ya menurutku dari cooldownnya itu ya agak kurang ya, cooldownnya lama lah intinya itu. Oke, dan ini kayaknya mau end. Oke, ini kita bantu dulu cuy. Nah permasalahannya kalau memakai build ini itu cooldown dari skill satunya cuy. Jadi untuk ngawalin kombonya kan harus menggunakan skill 1 ya, jangan nggak harus menggunakan skill 1, tetapi paling enak itu menggunakan skill 1 dulu baru ulti kan ya. Kekurangannya itu skill 1 kita itu lumayan lama cuy. Oke. Oke, di sini kita nunggu teman kita dulu cuy. Kalau teman kita buka war, kita baru skill 1 terus ulti. Oke, ini udah war, kita ulti terus incer MM ataupun maginya cuy. Jadi untuk cara mainnya kayak gini, dan ini kayaknya end cuy. Jadi gini aja ya untuk gameplaynya si Zack cuy. Tetapi kalau kalian itu masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Aku Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.